Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita duduk bersama di Masjid Utsman bin Affan, Handil Bakti, Barito, Kuala, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian rutin setiap Senin malam membaca kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang kita membaca syarahnya Al-Jadid fi syarhi kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Fadilat Al-Syekh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qar'awi. Dan pada malam ini kita sampai kepada bab yang ke-48. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Penulis berkata, Babu man hazala bi syai'in fihi dzikrullahi awil Qur'an awil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-48, bergurau dengan menyebut Allah, Al-Qur'an atau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan bab ini maksudnya adalah sungguh telah kafir orang yang merendahkan Allah atau merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menghina Al-Qur'an. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan tauhid. Ini bertentangan dengan tauhid. Orang yang bertauhid senantiasa mengagungkan Al-Quran, mengagungkan Allah, mengagungkan Rasul Allah. Apabila seseorang merendahkan Al-Quran, merendahkan Allah, merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah kafir. Dan ini berdasarkan ijma'. Maksudnya kesepakatan para ulama. Siapa saja yang mencaci maki, menghina Al-Quran, menghina Allah, menghina Rasulullah, maka para ulama bersepakat, konsensus bahwa dia kafir. Walaupun dia tidak benar-benar ingin menghina. Maksudnya ingin main-main saja, bersenda gurau, bercanda. Walaupun demikian, maka ini tetap kafir. Maka ini adalah tetap kafir. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud daripada bab ini. Bahwa siapa yang menghina Allah, merendahkan Al-Quran, merendahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah kafir dengan kesepakatan para ulama. Walaupun dia tidak bermaksud untuk menghina. Walaupun hanya sekedar main-main saja, bersenda gurau. Seperti misalkan para tukang lawak menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Al-Quran. Walaupun hanya dengan main-main. Dia menganggap dirinya main-main. Ini hanya sekedar lawakan. Ini tetap kafir dengan kesepakatan para ulama rahimahumullah ta'ala. Taib. Kemudian penulis membawakan beberapa ayat Al-Quran. Bahkan di sini hanya ada satu ayat. Kemudian diterangkan oleh beliau dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib. Bismillah. Bab ke-48, bergurau dengan menyebut Allah, Al-Quran atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
firman Allah Subhanahu wa taala, "Walain sa'altahum layaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Yang artinya, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu meminta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. At-Taubah ayat 65 dan 66. Taib. Ayat ini dibawakan oleh penulis sebagai dalil akan bab kita. Siapa yang menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Al-Quran, merendahkannya, mencaci makinya, maka dia kafir. Disebutkan dalam ayat ini, wala in sa'altahum. Dan jika kamu tanya kepada mereka tentang apa yang mereka ucapkan, jika kamu tanya kepada mereka tentang apa yang mereka ucapkan berupa penghinaan terhadap agama dan juga penghinaan terhadap orang-orang beriman. Dalam hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. La yaqulun innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan main-main saja. Mereka beralasan bahwa apa yang mereka ucapkan ini bukan tujuannya untuk menghina, mencaci maki. Ya, tetapi hanya sekedar main-main saja. Hanya sekedar senda gurau saja. Main-main saja. Dan yang dimaksud dengan sesungguhnya kami hanya bersenda gurau saja. Maka Allah berfirman, katakanlah, qul abillah wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu atau kalian mengolok-ngolok? Maksudnya yaitu menghina agama, menghina Allah, menghina Al-Quran, merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itu yang disebut dengan kalian selalu berolok-olok. Maksudnya kalian selalu mengolok-olok Al-Quran. Kemudian, la ta'tadiru. Tidak usah kamu minta maaf. Maksudnya di sini adalah jangan menyibukkan diri kalian dengan minta maaf. Kenapa? Karena tidak akan pernah diterima minta maaf. Yang mencaci maki agama, yang mencaci maki Allah, mencaci maki Al-Quran, maka jangan kalian sibukkan diri dengan minta maaf. Karena tidak pantas. Tidak akan pernah diterima. Dan termasuk daripada mencaci maki Allah adalah mengatakan 3 tauhid yang disebutkan oleh para ulama, tauhid Yahudi, tauhid Nasrani. Ini menghina Allah Subhanahu wa taala. Menghina Allah Subhanahu wa taala. Tauhid Nasrani itu kesyirikan. Sedangkan 3 tauhid yang disebutkan oleh para ulama, tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, itu berasalkan dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan tidak ada kesyirikan di dalamnya. Allah lah satu-satunya yang beribadah, yang diibadahi. Dan kenapa Allah diibadahi satu-satunya? Karena Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Tiada sekutu bagi Allah. Dan hanya Allah yang memiliki nama-nama yang husna, yang paling bagus namanya. Dan sifat-sifatnya yang mulia. Sifat-sifatnya yang maha sempurna. Ini menghina Al-Quran. Menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati. Ya, menghina tauhid ini termasuk daripada menghina Al-Quran. Menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. La ta'tadiru. Jangan kalian menyibukkan diri dengan minta maaf. Karena maaf kalian tidak akan diterima. Permintaan maaf tidak akan diterima. Qad kafartum ba'da imanikum. Artinya
akibat kalian menghina-hina Allah, Rasulullah dan Al-Quran, maka sungguh kalian telah kafir. Ya, setelah kalian beriman. Sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Nah, ini maksud daripada ayat ini. Jadi ayat ini secara umum maknanya adalah di dalam ayat ini atau dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah orang-orang munafik. Kisah orang-orang munafik di dalam surah At-Taubah. Dan sebagai pengetahuan, surat At-Taubah itu disebut oleh Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang ahli tafsir di generasi tabi'i, sebagai surat fadhihah. Surat yang membongkar sifat aslinya orang munafik. Sebagai surat fadhihah. Surat yang membongkar sifat aslinya orang munafik. Nah, maka di dalam dua ayat ini, ayat yang ke-65, 66, bahwa Allah mengabarkan kisah orang munafik. Yaitu ketika mereka ikut berperang dengan kaum muslimin pada peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk adalah salah satu peperangan akhir-akhir peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kira-kira tahun ke-7 Hijriah. Kemudian mereka menghina Allah, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan bahwasanya kami tidak pernah melihat orang-orang yang lebih suka makan, lisannya tukang dusta, kalau berperang paling pengecut dibandingkan mereka, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Ini perkataan orang munafik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la ta'tadziru, tidak ada maaf bagi kalian. Faqad kafartum, kalian sungguh telah kafir. Gara-gara menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dijelaskan di dalam hadis setelahnya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini berarti memberikan pelajaran kepada kita bahwa menghina agama dan menghina orang-orang yang menjalankan agama kekufuran. Mencaci maki agama, merendahkan agama dan merendahkan orang-orang yang menjalankan agama adalah sebuah kekufuran. Kemudian ayat ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa la tuqbalu fid dunya taubah man istahza'a bid-din wa ahlihi zahiran inda ba'dil Hanabilah wa dhahaba akharun ila annaha tuqbalu taubat. Menurut sebagian ulama mazhab Hambali, tidak diterima taubat orang yang mengolok-olok agama dan orang yang mengolok-olok yang mengikuti agama akan diterima taubat. Artinya taubatnya enggak manfaat. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan taubatnya tetap diterima. Asalkan dia benar-benar bertaubat. Ini saking kerasnya penghinaan terhadap Allah, penghinaan terhadap agama, penghinaan terhadap Al-Quran, penghinaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diterima taubatnya menurut sebagian ulama mazhab apa tadi? Hambali. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau ada orang yang menghina agama, maka dia berarti kalau bertobat tidak diterima tobatnya. Tetapi pendapat yang lebih kuat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Ya, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Tapi yang paling utama adalah menghina agama, menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Al-Quran, menghina orang-orang yang menjalankan agama. Ini termasuk tanda orang kafir atau tanda orang munafik. Tanda orang kafir atau tanda orang munafik. Taib. Apa hukum menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka
barang siapa yang menghina, mencaci maki Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Wajib dibunuh. Dipenggal lehernya. Baik itu dia muslim asli atau dia kafir dhimmi, yaitu orang yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, orang kafir yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Barang siapa yang menghina Rasulullah, kafir, kemudian keluar dari agama Islam, wajib dibunuh. Ya, wajib dibunuh. Nah, dan dalilnya banyak. Di antara dalilnya hadis riwayat Bukhari Muslim. Bahwa Jabir bin Abdullah bercerita, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man li Ka'b bin al-Ashraf?" Siapa yang ingin membunuh Ka'ab bin al-Ashraf, seorang Yahudi. Fa innahu qad adha Allah wa rasulah. Sungguh dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Maka bangunlah Muhammad ibnu Maslamah radhiyallahu anhu. Lalu ia berkata, "Ana ya Rasulullah." Saya wahai Rasulullah. Maka akhirnya Muhammad bin Maslamah membunuh orang tersebut. Membunuh Ka'ab bin al-Ashraf. Ka'ab bin Ashraf seorang Yahudi yang dalam perjanjian aman. Nah, seperti orang-orang yang tinggal sekarang di tengah-tengah kita, orang kafir, dan dia aman. Tapi karena dia menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib dibunuh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi, siapa yang menghina, mencaci maki Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib dibunuh, meskipun Muslim asli atau kafir dhimmi. Orang kafir yang dijamin aman di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk permasalahan yang dibincangkan oleh para ulama rahimahumullah taala adalah kalau kita katakan tadi penghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib dibunuh. Tetapi dan jika dia bertaubat, taubatnya diterima. Jika dia bertaubat, taubatnya diterima dan wajib dibunuh. Beda dengan orang yang menghina Allah. Maka pendapat yang lebih kuat, jika dia bertobat, tobatnya diterima dan tidak dibunuh. Saya ulangi. Yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika dia bertobat, maka tobatnya diterima tetapi tetap wajib dibunuh. Man sabbar Rasul in taba tuqbalu taubatuhu wa tuqtal. Siapa yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika dia bertobat diterima taubatnya, tapi wajib dibunuh. Dan jika dia menghina Allah lalu dia bertobat, maka diterima taubatnya dan tidak dibunuh. Kenapa demikian? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah lebih rendah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah mengabarkan kepada kita bahwa Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Rahmatnya lebih mendahuluinya dibandingkan kemurkaannya. Sedangkan yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika dia bertobat, diterima taubatnya tetapi tetap wajib dibunuh. Kenapa? Karena itu adalah perkara syariat. Syariat yang menjelaskan demikian, wajib dibunuh. Kemudian juga perkara personal. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah
para rasul alaihissalatu wassalam. Dari sinilah tetap wajib dibunuh meskipun dia bertaubat. Tapi kalau dia bertaubat, tetap wajib dibunuh, dia dalam keadaan muslim. Kalau dia tidak bertobat dan tetap wajib dibunuh, berarti dia mati dalam keadaan kafir. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab beliau As-Sarimul Masnul ala Syatimir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah menghina para nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya kata Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab As-Sarimul Masnul ala Syatimir Rasul, wal hukmu fi sabbi sairil anbiya kal hukmi fi sabbi nabiyina. Hukum orang yang menghina para nabi seperti hukum orang yang menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman sabba nabiyan musamman bihi bismihi minal anbiya al-ma'rufin kal madhkurin fil Qur'an wa mawsufin bin nubuwah misal an yadhkura hadithan aw nabiyan fa'ala kadha wa qala kadha fa yasubbu dhalika al-qa'il aw al-fa'il ma'a al-ilmi bi annahu nabi wa illam ya'lam man huwa aw yasubbu naw' al-anbiya al-itlaq fal hukmu fi hadha kama taqaddam li'anna al-iman bihim awjabu 'umuman. Barang siapa yang menghina seorang nabi yang disebutkan namanya dalam Al-Qur'an atau disebutkan sifatnya sebagai seorang nabi, maka dan dia mengetahui itu nabi, atau dia menghina kenabian, sifat kenabian secara umum, maka hukumnya seperti hukum menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tadi hukumnya? Kafir. Dan kalau tidak bertobat dan kafir dan dibunuh. Kalau bertobat, muslim, tapi tetap dibunuh. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Apa hukum orang yang menghina istri-istri Nabi? Seperti orang Syiah Rafidhah. Menghina istri-istri Nabi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul berkata, "Fa amma man sabba azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam فقال القاضي أبو يعلى من قذف عائشة بما برأها الله منه كفر bila khilaf." Adapun siapa yang menghina istri-istri Nabi, maka berkata Al-Qadhi Abu Ya'la, seorang ulama, barang siapa yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha berzina, padahal Allah telah membebaskannya di dalam Al-Quran, maka orang ini telah kafir tanpa ada khilaf di antara para ulama. Orang Syiah Rafidhah dan kebanyakan dari mereka yang di zaman sekarang orang-orang yang menghina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kafir tanpa ada khilaf. Dan ini disebutkan ijma' oleh banyak para ulama. Kemudian juga Imam Malik berkata, "Man sabba Abi Bakrin julid, wa man sabba Aisyah qutil." Siapa yang menghina Abu Bakar dicambuk. Tetapi siapa yang menghina Aisyah dibunuh. Kenapa? Man ramaha faqad khalafa al-Qur'an. Siapa yang menuduh Aisyah berzina, maka sungguh dia telah menyelisih Al-Quran. Karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 17. Ya'idzukumullah an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Allah memberikan nasihat kepada kalian agar tidak mengulangi yang semisal dengan itu. Kalau kalian benar-benar beriman.
Taib, kalau ada orang yang menghina selain Aisyah dari istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pendapat yang lebih kuat adalah seperti menghina Aisyah. Siapa yang menghina Aisyah radhiyallahu anha dan menuduh Aisyah berzina dan juga menuduh istri-istri Nabi yang lain berzina, maka hukumnya seperti menuduh Aisyah radhiyallahu anha, dibunuh dan kafir, keluar dari agama Islam. Baik. Kalau seandainya ada orang yang menghina malaikat, maka berkata Al-Qadhi Iyad, seorang ulama Islam abad ke-5 Hijriah, dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa. Beliau mengatakan wa hukmu man sabba sa'ira anbiya'illahi ta'ala wa malaikatihi wastakhaffa bihim aw kadzdzabahum fima utu bih aw ankarahum wa jahadahum hukma nabiyina sallallahu alaihi wasallam ala masaqin ma qaddamna. Barang siapa yang menghina seluruh nabi Allah dan para malaikatnya, merendahkan mereka, mendustakan mereka terhadap apa yang mereka bawa atau mengingkari apa yang mereka bawa, menolak apa yang mereka bawa, maka seperti hukum menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tadi hukumnya? Kafir. Kemudian dibunuh. Jika bertaubat, muslim, tapi tetap dibunuh. Jika tidak bertaubat, kafir, tetapi tetap dibunuh juga. Taib. Bagaimana kalau seandainya menghina para sahabat Nabi radhiyallahu anhu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian menghina para sahabat. Dan ini pekerjaan orang Syiah Rafidah. Syiah Rafidah menghina sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan apabila ada orang menghina keumuman sahabat. Sahabat Nabi begini, sahabat Nabi begini. Sahabat Nabi seluruhnya munafik misalkan. Sahabat Nabi murtad misalkan. Seluruhnya dia mengucapkan seperti itu. Maka ini kufur dan riddah, kemurtadan dengan ijma'. Dengan kesepakatan para ulama rahimahumullah ta'ala. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Hazm, Al-Qadhi Abu Ya'la, As-Sam'ani, Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir, dan selain mereka dari para ulama rahimahumullah ta'ala. Kemudian ada yang menghina mereka atau salah seorang dari mereka dan disertai dengan perkara kekufuran. Seperti misalkan menghina Ali dan mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan. Maka ini kufur. Atau menghina Nabi Muhammad SAW dan mengatakan bahwa Ali adalah Nabi. Maka ini kufur. Maka ini adalah kekufuran. Tidak ada keraguan di dalamnya. Atau yang ketiga, menghina sebagian sahabat yang tidak menurunkan derajat para sahabat. Maka ini haram. Tidak disebut sebagai kekufuran. Seperti misalkan mereka pengecut, mereka bakhil, mereka sedikit ilmunya, maka ini adalah kefasikan. Ini adalah kefasikan, tapi tidak sampai kepada kekufuran. Taib. Lalu bagaimana kalau menghina para ulama? Menghina para ulama adalah dibagi menjadi dua. Apabila menghina sifat-sifat jasmaninya atau sifat-sifat akhlaknya, maka ini haram. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 11, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaum min qaum
asa an yakunu khairan minhum. Wala nisa min nisa, asa an yakunna khairan minhum. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil ashab. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Wahai orang beriman, jangan suatu kaum menghina kaum yang lain. Mungkin yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Jangan perempuan menghina perempuan yang lain. Mungkin perempuan yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Dan janganlah kalian menggelari dengan gelar-gelar buruk. Sesungguhnya itu adalah nama-nama yang buruk setelah keimanan. Maka barang siapa yang tidak bertobat kepada Allah, mereka lah orang-orang yang zalim. Maka ini haram. Menghina para ulama, baik jasmaninya, akhlaknya, maka ini haram. Yang kedua, menghina para ulama, yang dihina adalah ilmu yang dibawanya. Maka ini bisa kekufuran dan kemurtadan. Para ulama membawa tauhid, para ulama membawa sunnah, lalu dia hina tauhidnya, hina sunnahnya yang dia bawa. Maka ini kekufuran. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah At-Taubah ini. La ta'tadhiru faqad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian, atau tidak ada maaf bagi kalian. Sungguh telah kafir kalian setelah keimanan kalian. Nah, bolehkah duduk bersama orang-orang yang menghina agama Allah? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang duduk bersama orang-orang yang menghina agama Allah, menghina Al-Qur'an dan ridha, dia kafir mithluhum. Dia kafir seperti mereka. Hati-hati. Tidak boleh. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Innakum idza mithluhum. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirin fi jahannam jami'an. Sungguh telah diturunkan atas kalian dalam Al-Quran, jika kalian mendengar ayat-ayat Allah dikufuri, ayat-ayat Allah dihina, maka jangan duduk bersama mereka. Ini perhatikan yang suka nonton, misalkan, contoh. Kalau ada dari orang-orang yang suka melawak, kemudian menghina agama Allah, nggak boleh duduk. Nggak boleh mendengar. Kalau rela, innakum idza mithluhum. Berarti kalian semisal dengan mereka. Kalian semisal dengan mereka. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam seluruhnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini urusan penghinaan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menyebutkan urusan penghinaan terhadap agama, terhadap Rasulullah, terhadap ajaran agama, pahala-pahala dalam agama, sebagai pembatal keislaman yang keenam. Yang paling banyak dikerjakan oleh sebagian orang. Menghina agama, menghina Rasulullah, menghina pahala, menghina siksa. Ini termasuk pembatal keislaman yang keenam yang dibawakan oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Dan dalilnya yang kita baca tadi. Kemudian penulis membawakan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya bacakan hadisnya. An Ibni Umar wa Muhammad ibni Ka'ab wa Zaid ibn Aslam wa Qatadah dakhala hadithu ba'dihim fi ba'd annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk ma ra'ayna mithla qurra'ina ha'ula'i arghaba butunan wa la akdhaba alsunan wa la ajbana inda al-liqa' yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu al-qurra' faqala lahu Auf bin Malik radhiyallahu anhu kadhabta walakinnaka munafiq la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره فوجد القرآن قد سبقه فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل
وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الرقم نقطع به أناق الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنقب رجليها وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. Nah, azan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, silakan.
Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, dan Qatadah hadis dengan rangkuman sebagai berikut. Bahwasanya ketika dalam peristiwa perang Tabuk, ada seseorang yang berkata, belum pernah kami melihat seperti para ahli baca Al-Quran ini, orang yang lebih buncit perutnya, lebih dusta lisannya, dan lebih pengecut dalam peperangan. Maksudnya adalah Rasulullah SAW dan para sahabat yang ahli baca Al-Quran itu. Maka berkatalah Auf bin Malik kepadanya, omong kosong yang kamu katakan, bahkan kamu adalah seorang munafik. Sungguh akan kuberitahukan kepada Rasulullah SAW. Lalu pergilah Auf kepada Rasulullah SAW untuk memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Tetapi sebelum beliau sampai, telah turun wahyu Al-Quran kepada beliau. Ketika orang yang berkata itu datang kepada Rasulullah SAW, beliau telah beranjak dari tempatnya dan menaiki untanya. Maka berkatalah ia kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sebenarnya kami hanyalah bersenda gurau dan mengobrol sebagaimana obrolan orang-orang yang berpergian jauh, sebagai pengisi waktu saja dalam perjalanan kami. Kata Ibnu Umar, sepertinya aku melihat dia berpegangan pada sabuk pelana unta Rasulullah SAW, sedangkan kedua kakinya tersandung-sandung batu, sambil berkata, sebenarnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Beliau mengucapkan itu tanpa menengok dan tidak bersabda kepadanya lebih daripada itu. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, diriwayatkan dari Ibnu Umar. Ibnu Umar adalah Muhammad bin Umar. Abdullah bin Umar. Ibnu Umar adalah Abdullah bin Umar. Anaknya Umar. Di sini saya ingin mengingatkan nih. Santri saya itu ada nama mereka banyak. Misalkan Muhammad ibnu Ramadan. Itu kalau secara bahasa Arab, Muhammad anaknya Ramadan. Tetapi itu ternyata nama dia. Ya. Ada lagi Muhammad ibnu siapa gitu. Tetapi ternyata itu nama dia, bukan Muhammad anaknya siapa. Maka ini perhatian untuk para orang tua. Jangan seperti itu memberi nama. Ya, jangan seperti itu memberi nama. Karena arti ibnu itu artinya anak. Jadi saya tanya Muhammad ibnu Ramadan misalkan. Siapa bapaknya namanya? Apakah namanya Ramadan? Bukan. Jadi enggak pas nantinya. Ya, kalau mau Muhammad Ramadan bin siapa? Gitu. Atau Muhammad Ramadan Abdullah bin siapa? Kalau ingin 3. Paham ya? Karena kata ibnu itu artinya anak. Jadi kurang tepat. Tidak salah, tidak, tetapi kurang tepat saja. Ya, kurang tepat. Ini perlu diperhatikan. Ini sebabnya adalah karena tidak tahu bahasa Arab. Ya. Ada anak santri saya, sebentar saya carikan. Tadi pagi saya ngajar kelas 7. Muhammad ibnu Al-Rafa. Saya bilang nama bapakmu Al-Rafa? Enggak. Beda lagi nama bapaknya. Muhammad anaknya Al-Rafa. Ibnu artinya anak. Paham ya? Nah, ini jauhi kata ibnu dalam nama anak. Kenapa? Karena ibnu menunjukkan kepada anak. Muhammad anak Al-Rafa. Muhammad anak Ramadan. Gitu. Itu satu. Yang berkaitan dengan nama ya. Yang kedua, ini berkaitan dengan paspor biasanya. Di Arab Saudi, terkhusus yang ingin mendaftar ke Universitas Islam Madinah misalkan, maka nama paspor harus 3. Itu sebenarnya bukan namanya 3. Tapi nama dia, bapaknya, dan kakeknya. Semestinya begitu. Nah, mungkin sebagian orang yang ada di imigrasi nggak paham. Akhirnya namanya harus 3.
Muhammad, Abdullah, Ahmad. Bin siapa? Aturan enggak begitu. Muhammad bin siapa, bin siapa. Gitu. Paham ya? Itu yang dimaksud dengan 3 nama. Itu semestinya begitu. Bukan berarti namanya 3 kata. Apa enggak boleh Ustaz? Boleh saja, cuma salah maksud maksudnya begitu loh. Dulu ada santri saya namanya Ahmad Muhammad Hanifuddin Ridallah. 4 namanya. Ahmad Muhammad Hanifuddin Ridallah. 4 namanya. Itu satu nama itu. Enggak boleh Ustaz? Boleh, enggak jadi masalah. Cuma yang dimaksud 3 nama di dalam paspor adalah nama kita, lalu orang tua, lalu nama kakek. Paham ya para ikhwan? Itu namanya. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan nama juga yang saya ingin nasihati ini. Karena berkaitan dengan Ibnu Umar. Yaitu jauhi nama-nama yang seperti dalam pertanyaan ini. Ini ditanya terkait bab sebelumnya atau minggu kemarin. Tentang tidak bolehnya kita membuat nama dengan nama Allah. Yang mau saya tanyakan, apakah boleh nama kita ada nama Akbar? Apa perlu diganti atau bagaimana? Jawabannya tidak. Karena Akbar secara bahasa Arab adalah sebuah kata yang biasa saja. Kalau seandainya Akbar itu menunjukkan kepada lebih besar, maka tidak mengapa. Tapi kalau seandainya diinginkan adalah Akbar adalah yang kebesaran paling besar secara mutlak, nah itu tidak boleh kecuali hanya diberikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan nama Al-Fatir. Al-Fatir. Al-Fatir adalah yang Maha Pencipta. Semestinya kata Al-Fatir dijauhi pakai alnya. Kalau pakai Fatir boleh deh. Saya ada santri namanya Muhammad Ali Muhammad Akbar Al-Fatir. Mantap ini sudah. Muhammad Akbar Al-Fatir. Sudah Muhammad boleh. Akbar juga boleh saja. Tapi Al-Fatir karena alif lam menunjukkan kepada kekhususan yang mu'arraf, yang dikenal hanya Allah Subhanahu wa taala Al-Fatir. Fatirus samawati wal ardh. Allah yang mencipta langit dan bumi. Maka saya nasihatkan kepada para orang tua kalau enggak tahu bahasa Arab, ingin ngasih nama bahasa Arab, maka lebih baik bertanya. Ada orang nanya saya, Ustadz, coba kasih nama anak saya baru dapat anak. Saya ingin Ustadz kasih hadiah kepada saya dengan nama, kalau bisa namanya Islami, maksudnya dari Al-Quran. Tetapi namanya kalau bisa yang nyentrik sedikit, maksudnya tidak banyak orang bernama dengannya. Saya bilang ada. Apa Ustadz? Ifrit. Nama enggak usah yang aneh-aneh. Saya sering sekali mendengar Syekh kami, Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad, ahli hadis di Masjid Nabawi. Umur beliau sekarang 94, sudah pensiun dari mengajar di Masjid Nabawi. Beliau setiap kali diberi nama, ditanyain nama, bolehkah nama ini, maka beliau mengatakan, carilah nama yang engkau tidak perlu bertanya kepada orang nama tersebut. Saking jelasnya. Seperti nama-nama yang ada penghambaan kepada Allah. Abdullah, Abdul Aziz, Abdul Rahman. Nama yang kita tidak perlu bertanya kepada orang, ini boleh atau enggak. Atau kalau perempuan, nama yang kita tidak perlu bertanya kepada orang. Seperti Aisyah, Fatimah, Asia, Maryam, Khadijah. Ya. Tetapi secara umum, urusan nama ini secara umum mubah. Dengan nama apa saja boleh. Asalkan tidak berkonotasi buruk. Ya, tidak berkonotasi buruk. Nah, baik. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, maksudnya Abdullah bin Umar, Muhammad bin Ka'ab. Muhammad bin Ka'ab adalah bin As bin Sulaim. Lihat,
Namanya satu Muhammad. Bin Ka'ab berarti anaknya Ka'ab. Bin Sulaim, kakeknya Sulaim namanya. Bin Asad, buyutnya Asad. Kunyahnya Abu Hamzah Al-Quradhi. Kemudian beliau Zaid ibn Aslam. Zaid ibn Aslam. Muhammad ibn Ka'ab adalah seorang sahabat Nabi. Seorang tabi'i maksud saya. Beliau terpercaya, bahkan disebutkan ma ra'aitu ahadan a'lama minhu fi ta'wil Qur'an. Aku tidak pernah melihat orang yang lebih alim di dalam tafsir Al-Qur'an dibandingkan Muhammad ibn Ka'ab Al-Quradhi. Ini dikatakan oleh Nafi' Maula Ibni Umar. Dan beliau wafat pada tahun 120 Hijriah. Kemudian di sini Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam Al-Adawi. Ini adalah dulunya budaknya Umar, kemudian dimerdekakan oleh Umar bin Khattab. Kunyahnya Abu Abdillah. Beliau seorang tabi'i, bukan sahabat. Kemudian Qatadah. Qatadah bin Da'amah As-Sadusi rahimahullah. Qatadah bin Da'amah As-Sadusi rahimahullah. Hadis dalam rangkuman sebagai berikut, bahwasanya ketika dalam peristiwa perang Tabuk, saya ralat tadi, perang Tabuk bukan tahun ke-7 Hijriah, tahun ke-9 Hijriah. Makanya saya katakan tadi, itu adalah perang akhir-akhir perang Rasulullah SAW. Tahun ke-9. Rasulullah SAW wafat tahun ke-11. Jadi sekitar 1 tahun setengah lagi Rasulullah SAW wafat, terjadi perang Tabuk. Tahun ke-9 Hijriah. Dan pada perang Tabuk ini ada beberapa orang munafik yang ikut. Di antaranya Wadi'ah bin Thabit. Kemudian juga Makhshi bin Himyar. Tetapi diberi taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Kemudian pada ikhwah, ada seorang yang berkata, belum pernah kami melihat seperti para ahli baca Al-Quran ini. Para ahli bacaan Al-Quran ini. Orang yang lebih buncit perutnya, lebih dusta lisannya, lebih pengecut dalam peperangan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat ini tercela. Suka makan, suka bohong, dan pengecut. Sifat-sifat ini tercela. Maka jika orang-orang munafik menyematkan itu kepada Rasulullah SAW, berarti dia telah berdusta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka orang yang paling qanaah, orang yang paling sederhana dalam makan, dalam minum, dalam pakaian. Ya. Sedangkan orang-orang munafik dan orang-orang kafirlah yang paling buncit perutnya, paling pengecut, dan paling pendusta. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka tidak pernah khawatir bertemu dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah pengecut bertemu dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maksudnya Rasulullah SAW dan para sahabat yang ahli bacaan Al-Quran. Maka berkatalah Auf ibni Malik radhiyallahu an. Auf ibni Malik adalah sahabat Rasul SAW. Omong kosong yang kamu katakan. Auf ibni Malik adalah sahabat Rasul SAW dan berkata, wahai fulan, omong kosong yang kamu katakan. Bahkan kamu adalah seorang munafik. Sungguh aku akan beritahukan kepada Rasulullah SAW. Di sini terdapat pelajaran bahwa kita wajib mengingkari kemungkaran kalau ada kemungkaran di hadapan kita. Jangan didiamkan. Orang melakukan kemungkaran di hadapan kita, tidak sholat 5 waktu misalkan. Jangan didiamkan karena kita tidak enak menegurnya. Enggak boleh. Jangan didiamkan. Hatta dengan Ustadz. Ustadz sudah waktunya Ustadz. Tapi tentunya dengan adab. Jangan didiamkan, kemungkaran jangan didiamkan.
Lalu para ikhwan yang dirahmati Allah, lalu pergilah Auf kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahukan hal tersebut kepada beliau, tetapi sebelum ia sampai telah turun wahyu Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya orang tersebut akhirnya minta maaf kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam cuma mengatakan, "Abillah wa ayatihi wa rasulih kuntum tastahzi'un." Apakah dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan ayat-ayatnya kalian menghina-hina, mengolok-olok? Rasulullah SAW tidak memberikan maaf sedikit pun kepada mereka. Nah, apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini disebutkan dalam kitab kita? Pelajarannya adalah bahayanya orang munafik terhadap Islam dan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, menghina agama termasuk tanda kemunafikan. Kemudian yang ketiga, merendahkan kaum muslimin dan memurkai kaum muslimin adalah kekufuran. Yang keempat, diwajibkan untuk segera mengingkari kemungkaran. Diwajibkan untuk segera mengingkari kemungkaran. Kemudian, boleh nggak menuduh kamu adalah orang munafik? Maka jawabannya adalah boleh kalau di dalam kelakuan nampaknya terlihat kemunafikan. Boleh. Dasar munafik. Kalau memang terlihat dari ucapannya dan perbuatannya tentang kemunafikan tersebut. Di antaranya adalah dia menghina Allah, menghina Al-Quran, menghina Rasulullah SAW, menghina agama Allah. Kemudian pelajaran yang ketujuh, termasuk dari mukjizat Rasulullah SAW. Karena beliau dapat wahyu. Kejadian jauh di Tabuk. Kemudian beliau dapat wahyu. Ini menunjukkan bahwa beliau dapat wahyu. Dan ini mukjizat Rasul SAW. Kemudian pelajaran selanjutnya, tidak diterima pemaafan orang yang menghina agama Islam. Tidak diterima. Ya, walaupun dengan niat tidak sungguhan. Bercanda saja. Nah, itu yang bisa disampaikan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.